Inji Channel, subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Bapak Andri Gunawan dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Ya, pagi hari ini kita tetap berbicara tentang yang namanya musyawarah. Ya, dan musyawarah ada lagi kategori yang harus kita pelajari di musyawarah. Oke, penasaran dengan apa yang mau kita pelajari? Oke, kita ikuti pembelajaran Bapak. Tapi sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan, pada pagi yang indah ini kami kembali untuk mengajar peserta didik kami, dan peserta didik kami belajar dari kami. Biarlah apa yang kami ajarkan mereka dapat bermanfaat dan berguna kelak dalam masa depan mereka. Tuhan Yesus pimpin kami. Inilah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita ke layar buku. Oke anak-anak, kita sudah ke layar buku. Langsung ke buku ya. Oke, seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, kita berbicara tentang musyawarah. Tapi hari ini musyawarahnya berbeda ya. Di sini kita punya judul menghargai pendapat teman yang berbeda denganku. Ya, tapi masuk dalam yang namanya musyawarah juga ya. Ya, anak-anak buka buku halaman 29. Di sini ya, di layar Bapak halamannya terpotong. Oke, sudah dibuka di halaman 29. Jangan 29 ya, 29. Bapak hitung sampai 5 ya, sudah terbuka semua. 1 2 3 4 5. Oke, sudah dibuka semua. Mari kita baca bersama-sama. Nina dan kelompoknya ingin membuat clipping tentang beda-beda di sekitar. Benda-benda di sekitar, maaf. Beda-beda Bapak bilang. Benda-benda di sekitar. Mereka bermusyawarah untuk menentukan benda-benda apa saja yang akan dipilih. Ketika bermusyawarah, nah di sini ya anak-anak, yang muncul lagi musyawarah. Dapat terjadi perbedaan pendapat yang tidak semua orang miliki. Pendapat yang sama, setiap orang memiliki pemikiran terhadap sesuatu hal. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai pendapat sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Nah, kata Bapak kemarin, kalau kita bermusyawarah, kita harus dengan hati lapang dada dan tidak tinggi hati, tidak juga menggunakan emosi. Nah di sini yang harus diperhatikan, menghargai pendapat orang dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, kita lebih menghargai pendapat ya, menghargai pendapat orang lain di saat bermusyawarah. Nah, dapat dilakukan ini cara-caranya sebagai berikut. Pertama, menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapat. Ya, itu ya. Kedua, tidak memotong pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat. 3. Tidak mengejek pendapat orang lain. 4. Mengungkapkan ketidaksetujuan dengan bahasa yang santun. 5. Menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada. Ini Bapak bilang tadi. Ya, nomor 1 kita ulangi. Yang tadi sudah Bapak bacakan, sekarang nomor 1 sampai 5 itu Bapak jelaskan. Ya. Yang 1 sampai 5 ini adalah cara apa? Cara yang kita lakukan untuk menghargai pendapat orang lain di saat bermusyawarah. 1. Menyimak teman yang sedang menyampaikan pendapat. Betul.
Di saat orang menyampaikan pendapat atau di saat orang atau anggota yang ikut bermusyawarah menyampaikan pendapat, maka disitulah kita harus diam menyimak pendapat teman yang menyampaikan pendapatnya, ya. Kita tidak boleh ribut, kita tidak boleh mengejek dia. Nah, seperti itu yang nomor 1. Nomor 2, tidak memotong pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat. Arti memotong, anak-anak pasti tahu. Dan kita juga tidak boleh memotong pembicaraan orang kepada kita atau kepada seluruh anggota musyawarah. Karena di situ dapat dikatakan tidak sopan. Jika orang berbicara menyampaikan pendapat, maka biarlah dia menyampaikan sampai selesai. Ya. Nomor 3, tidak mengejek pendapat orang lain. Oke. Meskipun pendapat orang lain tidak nyambung dengan apa yang dibahas pada musyawarah, atau pendapat dia ada kelucuan, kata-kata yang lucu atau kata-kata yang mungkin di situ tidak pas, kita tidak boleh mengejek dia, ya. Oke, nomor 4, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan bahasa yang santun. Setelah kita menyimak, setelah kita tidak memotong, setelah kita tidak mengejek, keempat, kita harus menyampaikan ketidaksetujuan. Jika kita tidak setuju dengan kata-kata, dengan pendapat teman yang menyampaikan, yang sudah mereka sampaikan, kita harus sampaikan ketidaksetujuan kita. Tapi satu yang perlu diperhatikan, di saat kita menyampaikan ketidaksetujuan kita dengan pendapat yang disampaikan mereka, kita harus menggunakan kata-kata yang santun, sehingga tidak ada emosi, tidak ada yang namanya keras kepala, tidak ada yang namanya mau menang sendiri di situ. Sehingga kita harus menggunakan kata-kata yang santun. Ya, nomor 5, menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada. Iya, karena di dalam musyawarah menyatukan banyak pendapat menjadi satu pendapat yang menguntungkan bagi anggota musyawarah. Nah, di situ yang harus dipergunakan ialah lapang dada. Apapun yang menjadi hasil akhir dari musyawarah itu ialah harus dihargai. Dan yakin juga kalau itu menjadi hasil di dalam musyawarah, berarti hasil itu akan memunculkan yang namanya kebaikan dalam anggota musyawarah. Oke? Nah, semua sudah Bapak jelaskan ke kalian tentang materi hari ini, ya. Hari ini tentang musyawarah yang berbicara tentang cara menghargai pendapat orang lain. Sudah mengerti ya? Iya, sudah mengerti, pastinya sudah mengerti. Oke. Pada kesempatan kali ini, hari ini Bapak akan memberi kalian tugas, ya. Apakah kamu sudah menghargai pendapat orang tuamu? Apakah kamu sudah menghargai pendapat orang yang ada di rumahmu di saat kalian bermusyawarah? Pastinya kalian di rumah sering ya, pernah ya, di saat libur sekolah. Ini Desember dekat libur sekolah. Kita liburnya kemana? Ini pasti mama, papa, kakak, adik pasti berkumpul entah di saat makan, entah di saat yang sudah ditentukan, pasti melakukan musyawarah. Ya. Apakah kalian menghargai pendapat orang tua kalian? Ya. Jika kalian pernah menghargai pendapat orang tua kalian, kalian ceritakan singkat saja contoh Bapak buat. Ya, Bapak buat contoh Bapak seperti anak murid yang mengerjakan tugasnya. Ya,
Perkenalkan, nama saya Andre Gunawan. Saya sekolah di SD Presiden dan hari ini saya mau mengerjakan tugas saya tentang pernahkah saya menghargai pendapat orang tua saya tentang apa yang dimusyawarahkan. Ya, saya pernah menghargai pendapat orang tua saya di saat kami bermusyawarah tentang mau berlibur, di mana berlibur bagus, ya, di mana libur yang tepatnya, ya. Entah dia di tempat nenek di Jakarta, entah dia di tempat nenek yang di Surabaya, ya, seperti itu contohnya. Oke, hanya menjelaskan melewati video saja, ya. Sudah, itu contohnya yang Bapak buat, ya. Kalian hanya menyebut saya pernah mengikuti musyawarah di rumah, yaitu musyawarah mau berlibur, ya. Kami menentukan tempat berlibur kami, dan di situ saya menghargai pendapat orang tua saya kemana bagusnya kami harus berlibur. Nah, seperti itu, ya. Sudah jelas, ya? Jika tidak jelas, silakan WA saya. Buat dalam bentuk video saja, sebut nama kalian, tanggal, hari, bulan, tahun. Oke, sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Bye. Mari kita ke layar penuh. Sudah dengar materinya? Iya. Materi itu kalian hanya membuat dalam bentuk video, ya. Apakah kalian pernah menghargai pendapat orang tua kalian? Itu seperti itu, ya. Lalu ceritakan pendapat apa sih orang tua itu, apa sih pokok pembicaraan di musyawarah itu. Nah, itu, ya. Seperti itu yang sudah Bapak jelaskan, ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, karena kita awalnya dimulai dengan doa, maka kita akan menutupnya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan. Kami sudah mengajar peserta didik kami, dan peserta didik kami sudah belajar dari kami. Biar apa yang kami ajarkan, semoga semuanya bermanfaat untuk mereka. Dan terima kasih juga Tuhan, setiap berkat kesehatan yang daripada Engkau. Berkati kami semua, jaga kami semua. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semangat, ya. Terima kasih juga buat orang tua yang mendampingi anaknya di rumah dalam proses pembelajaran daring melewati video YouTube. Dan kami juga mengucap banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih juga atas kerjasamanya yang baik, ya. Untuk kisi-kisi ulangan kita nanti untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, anak-anak belajar dari buku tema 1, tema 2, tema 3. Dan bisa dikatakan juga karena buku kita ialah temanya 3A, 3B, 3C. Kalau buku yang dulu biasanya tertulis di situ tema 1, tema 2, tema 3. Tapi buku kita sekarang ada yang dikatakan seperti ini. 3C. Jadi 3A, 3B, 3C. Untuk pendidikan kewarganegaraan bisa dibaca-baca, ya, di situ. Oke. Dan untuk lebih jelasnya, kisi-kisinya nanti akan Bapak sampaikan juga. Terima kasih, ya. Bye. Semangat.